ngobrolin soal ini kita bakalan ngobrol ada Bang Dani. Selamat bergabung dengan kita di Medcom untuk ngobrolin pernyataannya Bappenas ini sama banyaknya kasus layoff di generasi muda gitu loh Bang. Halo, selamat sore Bang Dani. Selamat bergabung. Halo, selamat sore. Terima kasih udah mengundang Distrik Berisik ya ke dalam forum ini. Ya, ini selain ada Bang Deddy dari Distrik Berisik yang bakalan ngobrol-ngobrol banyak, Bang Deddy kan juga aktif juga di media sosial ya kan. Banyak juga nih pasti melihat hingar-bingar, bukan hingar-bingar juga ya bilangnya, kalau yang banyak yang bilang karena layoff lah, pemutusan hubungan kerja lah, kalau mereka yang freelance banyak yang bilang nggak dipakai lagi lah jasanya mereka, nah seperti itu. Nah, sambil ngobrol-ngobrol, sambil nunggu Bang Muhammad Iqbal bergabung dengan kita nih, kita pengen minta komentar dari Bang Denny dulu nih. Ini Bang Denny sebagai Gen Z sendiri menilai pernyataan Bappenas ini gimana sih menyikapinya? Bener nggak sih kalau generasi Z ini soft skillnya lemah, cuma hard skillnya bagus banget? Nah katanya begitu. Kalau Bang Denny sendiri gimana Bang? Oke, terima kasih sebelumnya pertanyaannya. Sejujurnya, pernyataan tersebut memang dilontarkan dari salah seorang di Bappenas ya. Ya. Saya sudah baca juga beberapa komentar dan beberapa penjelasannya, namun kalau misalnya kita tarik ke belakang, sebenarnya terlalu menyederhanakan masalah. Karena kenapa? Karena layoff yang disebabkan oleh faktor tadi itu sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, layoff ini memang kadang penyebabnya itu banyak ya. Contoh, faktor ekonomi secara makro dan lain sebagainya. Jadi untuk menunjukkan bahwa oh Gen Z di layoff karena memang faktor soft skill-nya ini atau soft skill-nya ini memang kurang. Balik lagi kalau gitu kita tanya, kenapa banyak layoff belakangan? Karena memang Gen Z ini kalau misalnya kita lihat, itu secara data di angka pengangguran terbuka itu memang banyak banget, 19%-an gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, kesempatannya bagaimana? Belum Gen Z ini kan sebenarnya dari Sabang sampai Merauke kalau di Indonesia. Kalau misalnya kita bilang bahwa oh Gen Z ini Gen Z lah ya, kita sebutnya oh soft skillnya lemah, siapa dulu, di mana dia berada, karena kita tidak ada kalau misalkan menyebutkan bahwa oh Gen Z soft skill lemah sehingga dia banyak di layoff. Itu juga dia bawa data, karena kalau kita bawa data lagi, kenapa soft skillnya lemah, itu kan jadi pertanyaan lain gitu kan. Apakah akses pendidikannya merata, apakah Gen Z di kota besar dan di daerah-daerah itu sama yang terpaan pendidikannya, apakah sistem pendidikan Indonesia ini sudah merata. Kita ngomongin itu dulu deh, baru kita ngomongin bahwa mengeneralisasi bahwa Gen Z ini soft skill lemah. Apakah di kurikulum sudah ada? Kan seperti itu sebenarnya kalau mau fair ya. Iya. Nih Bang Deddy sebenarnya sepakat nggak sih yang bilang bahwa sebenarnya dalam dunia kerja itu ketimbang hard skill, soft skill itu sebenarnya sangat mempengaruhi dari mereka cepat naik karirnya, kemudian mereka bisa bertahan lama di dunia kerja, itu memang faktor yang paling penting itu sebenarnya soft skill ketimbang hard skillnya. Kalau Bang Denny sendiri setuju nggak dengan pernyataan seperti itu? Pernyataan yang bilang bahwa hard skill ini yang membuat kita mendapatkan kerja dan soft skill ini yang membuat karir kita cepat melesat. Pernyataan tersebut ada benarnya dan ada juga kurangnya. Jadi kalau misalnya kita lihat hard skill ini penting, iya kita dapat kerja itu gara-gara hard skill kita bagus dan cocok untuk posisi tersebut, untuk bidang kerja tersebut. Dan memang soft skill ini yang membuat karir itu cepat naik. Kita nggak boleh bohong sama diri kita sendiri bahwa soft skill itu memang harus dikuasain. Contohnya pekerjaan digital marketing ini, kalau misalnya kita lihat beliau-beliau senior-senior di kantor-kantor, by the way, Gen Z juga lebih dari 50% mau kerja di BUMN contohnya. Kita lihat di sektor pemerintah gitu, atau sektor plat merah lah. Kita lihat bahwa untuk menjelaskan digital marketing ke beliau-beliau ini kan perlu pemahaman dan perlu cara komunikasi yang efektif. Menjelaskan kira-kira kalau misalkan Gen Z itu kreatifnya harus diterjemahkan seperti apa ketika itu di dunia kerja. Adalah penting betul. Makanya kenapa Gen Z ini memang secara soft skill memang harus belajar, terus belajar. Karena kenapa? Karena ya dunia ini terus berkembang gitu kan. Dan memang itulah, balik lagi kalau misalkan penting atau tidak, penting banget. Ini sudah bergabung dengan kita Bang Muhammad Iqbal, psikolog. Selamat datang Bang, selamat bergabung dengan Medcom di FOMO kali ini. Yep. Nah, ini langsung aja nih kita todong nih Bang Iqbal nih soal pernyataan Bappenas yang bilang bahwa layoff ini di generasi muda banyak terjadi dan salah satu faktor utamanya yang dibilang itu karena generasi Z lemah di soft skill. Nah, ini kalau di kacamata psikolog sendiri, banyak Gen Z kena layoff, bener nggak sih memang dari angkatan Gen Z itu lemah soft skill, atau itu sebenarnya cuma stigma doang?
Gimana Bang Iqbal kalau dari kacamata psikolog? Ya, saya kira ini kan persepsi ya, persepsi Hmm. yang memang kita baca, kita pelajari keluhan-keluhan para usaha kepada Gen Z, memang rata-rata memang ada yang sama, tapi ada juga yang enggak. Banyak juga Gen Z ini yang kreatif, yang bergaul, tapi memang hari ini memang keluhan para pengguna, pekerja milenial atau Gen Z adalah bahwa mereka rapuh, mudah tersinggung, baperan, acting, motivasi lemah, padahal mereka cerdas, mereka hebat. Mereka karena dua faktor ya, yang pertama karena faktor lingkungan media sosial, di mana media sosial ini telah membuat orang sangat mudah bersosialisasi, mendapatkan informasi, nggak perlu jalan, tiba-tiba semuanya dengan jempol semua ada di tempat. Yang kedua adalah pola asuh. Ini seperti yang terjadi di Palembang, seorang ibu yang ikut campur tentang urusan jadwal koas anak. Ini pola asuh. Banyak mereka orang tuanya mampu, mereka diprioritaskan. Ya, ini akhirnya membuat mereka itu nggak mandiri, mudah mengeluh. Ya. Ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Bang Deddy juga ya. Tadi soalnya Bang Deddy sempat bilang, kan ini di Indonesia sendiri kan dari yang mana dulu nih Gen Z-nya, dari daerah mana dulu nih. Karena kan ada faktor-faktor juga kan, ada faktor dari lingkungannya, dari faktor pendidikannya yang membuat soft skill Gen Z itu pada saat ini bisa dibilang tidak rata gitu, seperti itu. Nah, ini kalau dari perspektif psikologi ya, ini benarkah ada pola pendidikan itu sangat berpengaruh penting dalam kemampuan Gen Z memiliki soft skill, atau memang ada faktor-faktor lain yang lebih besar justru Bang? Ya, saya kira karena faktor mager tadi ya, karena mereka mudah akses dengan media sosial, mereka akhirnya jarang bergaul, jarang berinteraksi. Nah, mungkin kalau dia jarang berinteraksi, dia memiliki kemampuan atau pengalaman hidup. Artinya mereka cara membaca literasi bagus, tapi mereka minim pengalaman berkonflik, mereka minim pengalaman berinteraksi, mereka minim pengalaman berbeda pandangan langsung, mereka minim pengalaman di lapangan ya. Mereka selalu istilahnya di menara gading, cara akademik, ranking juara, tapi mereka mungkin komunikasi sulit, mungkin menulis sulit, atau mereka bersosialisasi sulit, menyesuaikan diri sulit. Karena dengan media sosial mereka banyak mendem di rumah, main game, cari duit juga online biasanya gitu ya, cari duit. Mereka akhirnya menganggap ya kalau ketemu orang, ketemu ngapain sih kumpul, toh begini aja aku bahagia. Nih kita pindah ke Bang Deddy, ini menarik ya soal pengaruh media sosial dan teknologi ini kan sangat mempengaruhi bagaimana Gen Z berinteraksi sekarang. Kalau zaman dulu ya orang ketemu ya ketemuan langsung, atau janjian ketemuan langsung. Pada saat ini kan Gen Z sudah bisa banyak moda dan cara untuk berinteraksi gitu. Ada Zoom, ada WhatsApp, sudah bisa video call. Nah, kalau dulu kan memang harus ketemu. Nah, ini memang ada pengaruh nggak kalau dari kacamata Bang Deddy sendiri? Ini sangat mempengaruhi kemampuan dan skill yang dimiliki generasi Z itu. Iya. Ini berkaca dari pengalaman, mungkin kita harus bawa data juga. Cuma ini menarik nih, tadi thank you banget Bangnya udah dibawa. Memang ketika kita berinteraksi gitu di media sosial, hal inilah yang kadang luput kita untuk terjemahkan ke dalam interaksi langsung, baik dengan atasan maupun dengan sejawat kayak gitu. Memang balik lagi tadi, ketika dulu kita mau ketemu langsung sebelum ada era internet itu, dalam artian era media sosial, berarti kan di situ harus ada tap in pemerintah untuk memasukkan kurang lebih yang hilang gitu lah, yang dulu yang sekarang sudah hilang itu ke dalam sistem pendidikan, diintegrasi kayak gitu. Kalau misalnya kita balik lagi ke yang dibawa oleh Bappenas kemarin itu 4C. Itu sebenarnya kan ada 4C dia sebut. Soft skill itu kan ada 4C gitu kan, critical thinking, creativity, communication, collaboration. Nah, gimana caranya soft skill yang 4 ini sebenarnya dimasukkan ke dalam sistem pendidikan? Karena kenapa? Iya, media sosial sudah ada dan tidak akan pergi gitu. Sedangkan kebiasaan kita seperti ini sekarang. Tingkat literasi juga kebetulan Indonesia saat ini memang belum terlalu baik gitu. Nah, bagaimana pemerintah di situ harusnya tap in? Karena kenapa? Banyak juga Gen Z yang lain yang akhirnya bergerak gitu untuk
lewat influencer Gen Z, lewat Iya. ya tempat yang lain yang membuat konten untuk apa menyuarakan tentang oh kerja itu nggak cuma hard skill doang, soft skill juga. Tapi itu kan peran dari individu, peran dari masyarakat. Kita perlu peran dari perusahaan juga untuk mengasah itu. Bagaimana HR di perusahaan itu akhirnya juga memberikan materi tentang soft skill. Bagaimana pemerintah juga tap in di situ untuk memberikan materi atau masukkan itu ke kurikulum contohnya. Nah itu juga memang diperlukan karena kenapa ya teknologi tidak untuk dibendung gitu. Dan kebetulan di Indonesia ketika itu terjadi, nah ya nyatanya seperti ini interaksi jadi berkurang dan lain sebagainya gitu. Memang diperlukan kinerja-kinerja selain dari masyarakat yang memang ya kita bilang kita mandiri gitu akhirnya saling bikin konten untuk mengangkat awareness tentang soft skill ini. Perlu juga di situ perusahaan dan pemerintah gitu. Kalau misalkan selama ini dilakukan secara online, bagaimana itu dilakukan di daerah-daerah yang mungkin akses internetnya terbatas. Itu penting banget dan memang kita sadari bersama seperti itu. Nah, ini menarik nih. Tadi Bang Dendi bilang bahwa semuanya harus tap in, nggak cuma masyarakat aja, dan nggak cuma maksudnya nggak cuma perusahaan juga harus terlibat. Nah, ini Mbak Penas bilang juga sebenarnya dunia kampus juga harus tap in untuk supaya anak-anak muda, generasi-generasi muda kita yang kuliah dan kemudian akhir masuk dunia kerja itu juga punya soft skill. Nah, Mbak Penas mengatakan juga meminta kampus perkuat soft skill agar lulusannya itu lebih punya modal gitu. Nah, ini kita mau minta komentar dari Bang Dedi dan Bang Iqbal ini soal menurut Bang Dedi dan Bang Iqbal, benar nggak sih perguruan tinggi ini perlu mengintegrasikan pengejaran soft skill di kurikulum? Nah, kalau memang iya, seperti apa? Nah, mungkin dari Bang Iqbal dulu, mungkin ada ide atau misalnya ada saran gitu untuk dunia kampus kalau memang PEPIN seperti apa mereka harus terlibatnya di dunia kampus? Ya, sebenarnya yang dikeluhkan itu sebenarnya lebih kepada karakter ya, sikap mental ya, yang itu memang nggak bisa hanya dengan ceramah, tapi dengan pengalaman, interaksi, latihan, terus-menerus ya. Misalnya pembentukan karakter di SMA Taruna Nusantara, nah, itu baru mereka diasramakan, mereka digembleng gitu ya, di Akpol juga begitu. Nah, di perguruan tinggi kita memiliki value yang berbeda. Perguruan tinggi memang ada kelemahannya, mungkin tadi akhirnya lemah secara sikap, tapi mungkin secara kreatif lebih, karena mereka memiliki pengalaman. Tetapi yang terjadi adalah kadang-kadang kampusnya udah bagus nih buat mengcounter membuat program, tapi anak-anak nggak mau ikut. Mereka mager di kamar, mereka sekarang rata-rata kampus itu 40% kuliahnya sudah online. Nah, ini juga yang membuat mereka akhirnya tidak punya pengalaman organisasi. Jadi memang soft skill itu bentuk dari pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman. Nah, pengalaman ini makanya zaman dulu kenapa itu pintar memimpin, karena mereka sudah pengalaman di BEM kampus, di Senar kampus, organisasi ekstrakurikuler, yang itu membuat mereka terbiasa bekerja sama, membuat mereka terbiasa memimpin. Tetapi sekarang ketika eskul itu berkurang, ketika organisasi itu tidak diminati, mereka akhirnya sibuk dengan ruang maya. Ruang maya ini tentu saja ada resiko, ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi dia positif, tapi di satu sisi dia negatif. Maka banyak anak-anak yang kecanduan game, kecanduan media sosial, yang akhirnya bicara tidak menantang, akhirnya pidato letot gitu ya, karena dia tidak punya pengalaman hidup. Oke, kalau dari Bang Dedi ini ketuaan kalau misalnya kampus baru diajarin soft skill gitu loh. Nah, ini kalaupun memang nanti diajarin soft skill di kampus, itu memang seperti apa? Menarik. Jadi kalau misalnya kita bawa, ya misalnya Bang Iqbal ya. Oke, untuk pendidikan karakter ini salah satu hal yang menarik. Memang pendidikan karakter ini akan lebih efektif jika udah mulai diadakan sejak kecil, sejak sebelum pendidikan karakter itu maksudnya kan ada di masa-masa pertumbuhan ya. Nah ini memang balik lagi kalau misalkan seperti ini berarti kan ada di bangku sekolah dasar, ada bangku sebelum preschool gitu lah, ibarat katanya ini berarti harus diaktifkan sejak dini gitu kan. Nah balik lagi ketika misalkan bertumbuh sampai dunia perkuliahan, Gen Z ini adalah
digital native. Nah, memang kita memang terlahir di era digital gitu, dan ini nggak bisa disangkal gitu. Nah, balik lagi, memang kita akuin interaksi di dunia maya itu menyenangkan, borderless kita sekarang. Kita bisa interaksi dengan orang luar negeri dan lain sebagainya. Sehingga mungkin menurut beliau-beliau juga akhirnya Gen Z ini kadang tidak mencoba untuk menekuni dunia-dunia yang memang dulu menghasilkan orang-orang yang terjun di situ, akhirnya soft skill-nya bagus. Nah, balik lagi. Berarti kalau kayak gitu kita harus menginternalisasi soft skill ini ke dalam kurikulum. Kayak gitu ya, mau di jenjang kampus, mau di jenjang sekolah menengah, mau di jenjang sekolah dasar, dan lain sebagainya. Karena memang tidak dalam semalam untuk kita akhirnya seorang Gen Z ini bisa menguasai semua soft skill, itu kan semuanya diasah gitu. Seperti itu. Jadi kalau menurut Bang Deddy sebenarnya kalau mau ngelatih soft skill generasi muda ya jangan cuma dari kampus doang. Justru dari pendidikan dasar pun nggak cuma diajarin matematika, nggak cuma diajarin fisika, nggak diajarin kimia, tapi juga memang harus dididik karakternya dari zaman dia sekolah dasar. Kira-kira seperti itu Bang Deddy ya. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih untuk Bang Iqbal. Ya. Pesan kepada Gen Z ini supaya lebih tangguh di dunia kerja dan meningkatkan soft skill mereka seperti apa Bang Iqbal? Ya, saya kira Allah memberikan anugerah kepada kita ada namanya kognitif, afektif, dan motorik. Untuk itu kita harus adil kepada dua hal lagi. Terkadang kita sibuk kepada kognitif, hafalan, juara, akademik, jawab soal, tapi lupa dengan mental, lupa dengan fisik. Nah, mental ini bisa diasah dengan pengalaman hidup. Bergaul, misalnya naik gunung, nah itu mental tuh. Camping di hutan, itu mental tuh. Pengalaman berusaha, berwirausaha, itu mental tuh. Jualan gitu ya, itu mental. Tapi ada satu lagi fisik. Nah, ini dia psikomotorik. Jadi fisik juga harus dilatih. Karena orang yang olahraga juga stresnya akan menurun. Stresnya akan berkurang. Jadi pesan saya kepada Gen Z harus ketiga hal ini yang diasah. Jangan hanya pada satu aspek saja. Dan yang terakhir adalah organisasi, bergaulah di masyarakat. Karena orang sehat menurut WHO adalah orang yang bukan hanya fisik kuat, tapi juga bisa beradaptasi dan berinteraksi dengan orang lain. Oke. Nah, kalau dari Bang Deddy sendiri, yang terakhir, pesan untuk teman-teman Gen Z lainnya agar lebih siap bertarung di pasar kerja, seperti apa? Ya, wahai teman-temanku Gen Z, jadi daripada mengutuk kegelapan, mendingan kita menyalakan lilin gitu, atau menyalakan lampu sekalian. Jadi kita harus memang aktif betul, kita sebagai digital native ini harus benar-benar memanfaatkan apa yang ada. Kalau misalnya internet memang adalah hidup kita sejak kita lahir, berarti kita harus bisa menyalakan lilin dari situ. Kita harus membuat penerangan lah daripada kita mengutuk kegelapan gitu. Banyak sudah di luar sana, bahkan di distrik Berisik sendiri kita dari Sabang sampai Merauke ada organisasinya untuk apa? Untuk kita berkumpul. Tadi seperti Mas Iqbal bilang, kita ada untuk berkumpul, kita ada untuk berdiskusi di tiap daerah itu untuk apa? Salah satunya adalah ini, untuk kita berdaya bareng sehingga nanti 2045 kita tidak menjadi generasi cemas, tapi menjadi generasi emas. Seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Bang Iqbal dan Bang Deddy sudah bergabung dengan Medcom untuk berbincang-bincang. Bener nggak sih generasi Z banyak di layoff gara-gara masalah soft skill? Nah, teman-teman Sobat Medcom semua, kita akan ketemu lagi di FOMO berikutnya dengan topik-topik lainnya. Terima kasih Bang Iqbal, terima kasih Bang Deddy.